Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Abdillah dengan NIM 22210021. Di sini saya akan memaparkan tulisan yang saya tulis yang berjudul Analisis Psikoanalisis Tokoh Aku di Cerpen Melayat karya Ilda Karwayu pada website bacapetra.co. Karya sastra saat ini beragam bentuknya, mulai dari cerita pendek atau yang sering kita sebut dengan cerpen, lalu ada puisi, novel, dan lain sebagainya. Cerita pendek merupakan cerita lengkap yang dimuat dalam bentuk prosa dan ditulis dalam bentuk yang singkat. Nah, saat ini cerita pendek mudah kita jumpai tidak hanya dalam bentuk cetak, tetapi dalam bentuk digital atau yang sering kita sebut dengan sastra cyber. Terus, apa sih yang dimaksud dengan sastra cyber itu? Sastra cyber merupakan karangan karya sastra yang dimuat, didistribusikan, lalu dibaca melalui digital atau menggunakan internet. Nah, saat ini mudah kita temui website yang memuat cerita pendek, misalnya ada bacapetra.co, lalu Kompas ID, ruangsastra.com, cerpun.com, dan lain sebagainya. Tentunya adanya karya sastra tidak lepas dari kritik sastra. Nah, kritik sastra ini beragam bentuknya, beragam pendekatannya juga. Nah, misalnya ada pendekatan mimetik, ada pendekatan struktural, ada pendekatan feminisme, pendekatan marxisme, lalu ada pendekatan psikoanalisis. Nah, di dalam tulisan ini saya menggunakan pendekatan psikoanalisis, pendekatan yang mengarah ke aspek psikologi si tokoh. Nah, jadi yang saya akan analisis yaitu tokoh aku yang di dalam cerpen Melayat karya Ilda Karwayu menggunakan analisis psikoanalisis. Menurut Nur Parahana, psikoanalisis merupakan salah satu teori dasar penelitian kejiwaan yang mengkaji karya sastra. Lalu psikoanalisis juga berguna untuk menganalisis tokoh-tokoh di dalam drama atau novel dari perspektif psikologi. Lalu teori yang saya gunakan dalam tulisan ini yaitu ada teori psikoanalisis dari Sigmund Freud tentang kepribadian, yaitu Sigmund Freud membagi tiga kepribadian menjadi tiga, yaitu ada ID, ego, dan superego. Menurut Freud, ID adalah lapisan psikis yang paling dasariah, yang di dalamnya terdapat naluri-naluri bawaan, seksual dan agresif, dan keinginan-keinginan yang direpresi. Lalu masih menurut Freud, ego terbentuk dengan diferensiasi dari ID karena kontaknya dengan dunia luar. Aktivitasnya bersifat sadar, prasadar, maupun tak sadar. Ego seluruhnya dikuasai oleh prinsip realitas. Tugas ego adalah untuk mempertahankan kepribadiannya sendiri dan untuk memecahkan konflik-konflik dengan realitas dan konflik-konflik antara keinginan-keinginan yang tidak cocok satu sama lain, juga mengontrol apa yang mau masuk kesadaran yang akan dikerjakan. Lalu terakhir superego masih menurut Freud, superego dibentuk dengan melalui proses internalisasi dari nilai-nilai atau aturan-aturan oleh individu dari sejumlah figur yang berpengaruh atau berarti bagi individu tersebut seperti orang tua dan guru. Tulisan ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yaitu studi pustaka dan menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Lalu ke hasil dan pembahasan.
Kita ke website Baca Petra dulu. Nah, Baca Petra merupakan sebuah website yang memuat karya sastra seperti puisi, cerpen, dan lain sebagainya. Selain itu juga Baca Petra memuat ulasan-ulasan atau bincang buku. Nah, Baca Petra ini termasuk salah satu media sastra cyber karena di dalamnya terdapat hyperlink dan hypertext. Baca Petra ini merupakan bagian dari Yayasan Klub Baca Petra yang terletak di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Lalu ke hasil dan pembahasan. Yang pertama ID. Menurut Suprapto Damsaputra, ID bekerja dengan selalu mencari kenikmatan dan menghindari ketidaknyamanan. ID di dalam cerpen Malaya ditunjukkan oleh tokoh aku yang masih anak-anak. Tokoh aku tersebut memiliki keinginan yang spontan dan emosional tanpa melihat situasi dan kondisi yang ada. Misalnya ada gendong seruku kepada nenek. Berdasarkan kutipan tersebut, tokoh aku meminta untuk digendong oleh neneknya. Perilaku tersebut mencerminkan tindakan yang dipengaruhi oleh dorongan primitif. Dorongan-dorongan ini didasari oleh prinsip kesenangan yang berusaha memenuhi kepenuhan paling mendesak. Hal ini terlihat dari tokoh aku yang ingin merasakan nyaman dan tidak peduli terhadap neneknya apakah permintaan tersebut merepotkan atau tidak. Hal tersebut relevan dengan yang disampaikan oleh Hal dalam Daulay 2024 yang menyatakan fungsi ID ini memenuhi prinsip primordial dari hidup yang disebut Freud sebagai prinsip kenikmatan. Lalu ada aku seperti disiram air dingin tiba-tiba kesal. Berdasarkan kutipan tersebut, tokoh aku merasakan rasa kesal. Rasa kesal tersebut merupakan ciri khas ID ketika permintaannya tidak langsung dituruti atau tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Lalu, aku benci punggung itu. Aku ingin teriak seperti tadi, tapi tak bisa. Dadaku seperti dipukul-pukul. Kemarahan atau kebencian merupakan bagian dari ID. Rasa tersebut muncul di tokoh aku ketika tokoh aku merasakan ketidakpuasan akan kenyamanan dan perhatian. Respon tersebut muncul ketika ID tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Lalu selanjutnya ada ego. Ego bertugas untuk merencanakan apakah ide akan dilakukan atau diabaikan saja. Usia 2018. Ego merupakan sistem yang menjadi penengah antara ID dan superego. Dengan kata lain, ego adalah perancang atau perencana yang mengontrol segala tindakan manusia. Husin 2018. Di dalam cerpen Melayat, karya Ilda Karwayu, tokoh aku menunjukkan sisi egonya dengan dibuktikan kutipan sebagai berikut. Aku berusaha kembali fokus pada kue-kue di hadapanku dan tak menghiraukan mereka semua. Berdasarkan kutipan tersebut, tokoh aku berusaha untuk mencoba mengendalikan dirinya dari keinginan untuk membalas perkataan anak-anak yang mengatainya. Kutipan tersebut juga menunjukkan peran ego, yaitu untuk menengahi ID. Tokoh aku ingin marah dan membela ibunya dengan norma atau realitas sosial yang menyatakan bahwa berkelahi atau ribut tidak baik di tempat orang yang meninggal. Lalu aku tentu tak terima nama mamaku dibilang aneh, aku harus membalas omongannya. Berdasarkan kutipan tersebut, ID mendorong tokoh aku mempunyai keinginan untuk membela mama, tetapi di situ ego berperan untuk tokoh aku supaya tidak langsung melampiaskannya. Lalu yang terakhir ada superego. Superego digunakan untuk menyempurnakan dan membudayakan perilaku manusia. Maksudnya segala perilaku manusia akan dibuat supaya tidak melanggar norma-norma adat seperti budaya di masyarakat. Menurut Husin 2018, superego juga memberikan penilaian dan melakukan pilihan benar, salah, baik bermoral atau tidak bermoral masih menurut Husin. Di dalam cerpen Melayat, karya Ida Karwayu, terdapat superego yang ditunjukkan oleh tokoh aku dibuktikan dengan kutipan sebagai berikut. Aku tak suka dia, tak menatapku ketika bicara kepadaku. Dia seperti bapak, bapak sangat seperti dia. Aku anak mama, jadi aku akan sangat seperti mama. Berdasarkan kutipan di atas, adanya nilai yang sudah terbentuk dan dipegang oleh tokoh aku. Tokoh aku lebih memihak ibunya karena ia menganggap ibunya sebagai figur yang baik dan lembut. Hal tersebut mencerminkan norma moral yang tokoh aku pegang. Berdasarkan hal tersebut, superego berperan membentuk identitas berdasarkan pengalaman dan penilaian moral terhadap orang tua. Kata bapak, mulai minggu depan aku akan pindah sekolah ke kampung ini. Berdasarkan kutipan tersebut, tokoh aku
akan aturan baru yang ia harus jalani. Tokoh aku meskipun tidak menyukai keputusan tersebut, tetapi tidak bisa menolak dalam hal ini. Superego berperan untuk memaksa tokoh aku taat meskipun sebenarnya batinnya menolak. Berdasarkan pembahasan yang barusan yang saya analisis di tokoh aku, semua keputusan yang tokoh aku putuskan yaitu dipengaruhi oleh ID, ego, dan superego. Kesimpulan dari tulisan ini bahwa di dalam tokoh aku di cerpen Melayat karya Ida Karwayu terdapat penggunaan sisi ID, ego, dan superego. Di kehidupan kita, di kehidupan kenyataan tentunya kita juga segala tindakan yang kita lakukan dipengaruhi oleh ID, ego, dan superego. Mungkin sekian pemaparan tulisan yang saya buat. Mohon maaf bila ketika pemaparan ini ada bahasa yang tidak berkenan atau penjelasan-penjelasan yang mungkin kurang dipahami atau terlalu cepat atau terlalu lambat. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.